Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa hebat di channel Non Safri Abdi. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan channel ini mampu memberikan manfaat buat kita bersama. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada sesi sebelumnya kita sudah bahas kiat meningkatkan, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Nah, kali ini saya akan sampaikan kiat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bapak Ibu, mahasiswa hebat, mahasiswa luar biasa yang saya banggakan, dalam salah satu pembelajaran tentu saja Bapak dan Ibu kita semua menginginkan pembelajaran kita berhasil. Salah satu keberhasilan tersebut bisa dilihat dari segi prosesnya dan dilihat dari segi hasil belajarnya. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, pembelajaran yang berhasil sesuai dengan ekspektasi kita, tentu saja satu di antaranya adalah kita harus menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Hari ini kita lihat Bapak dan Ibu di mana motivasi belajar peserta didik sebagian sudah mulai menurun. Nah, tugas kita selaku guru bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang menurun tersebut. Karena untuk kita ketahui bahwa motivasi itu berkaitan dengan hasil belajar, motivasi berkaitan dengan kinerja, motivasi berkaitan dengan produktivitas sebagaimana hasil penelitian, pendapat dari para pakar dan peneliti-peneliti sebelumnya. Karena itu, tentu saja karena besar pengaruhnya motivasi dengan hasil belajar, tentu saja kita selaku guru perlu membangkitkan, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, bagaimana kiatnya? Ada seorang tokoh pendidikan berasal dari Amerika, namanya John M. Keller, tahun 1987 mengungkapkan salah satu model motivasi yang disebut dengan ARCS. ARCS itu adalah akronim dari Attention, Relevant, Confident, dan Satisfaction. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, pertama harus diberikan attention, diberikan perhatian. Jadi peserta didik agar dia termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran kita, usahakan peserta didik itu punya perhatian. Nah, bagaimana cara meningkatkan perhatian peserta didik? Banyak cara yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Misalnya, Bapak dan Ibu guru menggunakan media yang menarik bagi peserta didik, membuat model pembelajaran yang variatif. Kemudian, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pembelajaran yang diselingi dengan humor, dengan intermezzo, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting, humornya harus humor yang edukatif, jangan humor yang sifatnya porno dan lain sebagainya. Karena nanti akan dicap Bapak dan Ibu sebagai guru porno dan lain sebagainya. Jadi demikian kiatnya tumbuhkan perhatian peserta didik tersebut. Atau Bapak dan Ibu ketika di awal pembelajaran melihat ada anak yang notabene dalam berpakaian cukup rapi, silakan berikan pujian, berikan attention. Anak Ibu cukup luar biasa pagi ini, pakaiannya rapi sekali, Ibu senang, Bapak senang melihat kalian. Mudah-mudahan kalian juga seperti itu seterusnya. Yang kedua adalah relevan. Untuk menumbuhkan motivasi anak belajar, berikan contoh-contoh yang relevan. Kaitkan materi-materi ini dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga dengan demikian apa yang kita bahas di dalam kelas itu seolah-olah tidak berada di alam yang sangat gaib, yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan anak sehari-hari. Karena itu berikan contoh-contoh yang dekat dengan siswa, dekat dengan anak, sehingga anak merasa materi yang kita bahas itu memang terkait dengan dunianya. Sehingga ketika itu sudah dilakukan oleh seorang guru, yakinlah motivasi peserta didik itu akan meningkat. Karena dalam mindsetnya, rugi dia kalau tidak mempelajari ini, karena sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah confident. Jadi dalam rangka untuk menumbuhkan motivasi anak tersebut, anak terlebih dahulu memang harus ditanamkan rasa percaya diri. Pada sesi sebelumnya saya sudah singgung
Bagaimana kiatnya meningkatkan kepercayaan diri peserta didik? Satu diantaranya adalah berikan pertanyaan yang relevan buat peserta didik. Sehingga dengan demikian kepercayaan dirinya tumbuh dan pada akhirnya dia akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah satisfaction, kepuasan. Jadi kepuasan ini ketika Bapak dan Ibu memberikan semacam stimulus kepada peserta didik, lalu siswa peserta didik berhasil menjawab, maka berikan satisfaction. Bapak dan Ibu berikan reward. Ya, luar biasa anak Ibu, tepuk tangan. Sehingga dengan demikian anak-anak kita merasa dihargai, merasa disanjung. Ingat Bapak dan Ibu, reward itu tidak hanya materi, tidak hanya uang, tidak hanya buku, tidak hanya piala, tidak hanya berupa benda, tetapi non materi seperti pujian, ya, dengan body language, anggutkan kepala, jempol dan lain sebagainya, tepuk tangan itu juga merupakan salah satu bentuk reward. Bapak dan Ibu, sering kita menyaksikan tayangan motivator dalam sebuah acara di televisi misalnya. Pernahkah motivator itu memberikan respon negatif terhadap audiennya? Sejelek apapun pertanyaan dari audien, selalu direspon dengan respon yang positif oleh motivator. Ya, super sekali, luar biasa, hebat. Apatah lagi anak kita, peserta didik yang memang memang dalam tahap membutuhkan betul motivasi, membutuhkan betul reward, penghargaan dari kita selaku guru. Jadi dengan demikian, sekali lagi, attention, relevant, confident, satisfaction. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga ketika anak sudah termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diyakinkan bahwa pembelajaran kita akan lebih hidup dan pada akhirnya hasil belajar peserta didik akan lebih baik. Demikian Bapak dan Ibu, guru hebat, mahasiswa hebat, pada sesi ini. Mudah-mudahan sesi berikutnya akan kita bahas tentang materi-materi yang lain. Jika channel ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu, silakan like, subscribe, dan share ke teman saudaranya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkontribusi positif dan juga berikan komentar untuk kesempurnaan tayangan ini. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat bertugas. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa menjadi catatan amal, menjadi ladang amal bagi kita dan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.